Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam perlindungan Ida Sang Yang Widi Wase. Bagaimana pada hari ini kita sudah siap belajar? Ya, Bu harapkan semuanya masih tetap siap belajar di rumah ya. Ya, pada pagi hari ini bertemu kembali bersama Bu Puspa dalam pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di kelas 4. Ya, pada pagi hari ini Ibu akan membahas soal-soal latihan yang ada di LKS, yaitu penilaian tengah semester pada halaman 25 sampai 28. Baik, kita akan bahas soal yang ada di LKS satu persatu. Yang pertama pada bagian pilihan ganda. Soal nomor 1, 7 orang suci yang diberikan kemampuan untuk menerima wahyu dari Hyang Widi disebut dengan, ya, jadi 7 orang suci itu disebut dengan Saptarsi. A jawabannya. Nomor 2, pernyataan yang benar di bawah ini tentang arti kata resi adalah, jawabannya adalah ya, bijaksana, orang suci, seorang pertapa. Jadi C jawabannya. Nomor 3, orang suci yang berjasa mengelompokkan ribuan ayat-ayat suci Weda yang diterima oleh Maharesi agar tidak hilang dan punah menjadi kitab suci Caturveda Samhita, yaitu ya, Maharesi Vyasa. Nomor 4, bagian-bagian kitab Caturveda di bawah ini yang benar adalah, ya, yang benar adalah Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Nomor 5, kitab yang berisi mantra-mantra magic sebagai salah satu bagian dari kitab Caturveda Samhita yang ditulis oleh, ya, jadi Maharesi Sumanto. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit. Pada bagian A, Maharesi Jaimini itu menyusun kitab suci Weda yaitu Samaveda yang berisikan tentang nyanyian-nyanyian suci. Kemudian Maharesi Pulaha menyusun Rigveda yang berisikan mantra pujaan atau doa-doa suci. Kemudian Maharesi Sumanto menyusun Atharva Veda di mana berisikan mantra keselamatan dan pengobatan dan mantra-mantra sakti ya, atau mantra-mantra magic ya. Kemudian Maharesi Vaisampayana menyusun kitab Yajurveda yang berisikan mantra yatnya atau korban suci. Baik, Ibu lanjutkan nomor 6. Maharesi Vyasa menugaskan Maharesi Vaisampayana untuk menyusun kitab, ya sudah jelas Maharesi Vaisampayana menyusun kitab suci Yajurveda Samhita. C ya. Nomor 7, orang suci agama Hindu yang melakukan Dharma Yatra ke Bali, Lombok, dan Sumbawa untuk memperkokoh serada bakti umat Hindu adalah, ya, Dangyang Nirarte. Nomor 8, pura yang awalnya bernama Pura Sakyana kemudian berubah ucapannya menjadi Pura Sakenan, merupakan pura yang didirikan untuk menghargai jasa orang suci penganut ajaran Buddha Mahayana yang bernama, ya, jadi Dangyang Nirarte nih. A jawabannya. Nomor 9, Putu Dharma sangat rajin membaca kitab suci. Setiap bertemu orang suci, Putu mengucapkan Om Swastiastu. Pernyataan yang tepat di bawah ini untuk mengungkapkan tentang perilaku Putu Dharma adalah, jadi Putu Dharma menghargai jasa orang suci. Nomor 10, Niputu Widya adalah peserta didik yang sangat patuh terhadap perintah gurunya di sekolah dan sangat menghargai jasa-jasa orang suci.
Perilaku Niputu Widya merupakan salah satu kewajiban melunasi hutang ilmu pengetahuan kepada orang suci atau guru yang dalam ajaran Trirena disebut dengan jadi jawabannya apakah Resi Rena, Pitra Rena, Dewa Rena, dan Manusia Rena? Jawabannya adalah kalau hutang kepada guru jawabannya Resi Rena. Kalau hutang kepada orang tua yaitu Pitra Rena. Hutang kepada Ida Sang Yang Widiwasa disebut dengan Dewa Rena, seperti itu. Nomor 11, kitab suci Weda dibagi menjadi dua, yaitu kitab Sruti dan Smrti. Kitab yang disusun berdasarkan ingatan para maharesi disebut dengan kitab Smrti. Nomor 12, agama Hindu memiliki 3 kerangka dasar agama, antara lain tatwa, susila, dan acara. Ketiga dasar agama Hindu ini juga sering diistilahkan Tripitama, yaitu 3 pilar utama yang menjadi pegangan pokok agama Hindu. Tatwa, susila, dan acara bersumber dari Weda. Weda diturunkan oleh Yang Widi kepada para resi Wama Dewa ya. Kalau Panulu dia seorang empu. Kalau Parasara itu ayahnya Maharesi Vyasa. Maka yang paling tepat di sana adalah Wama Dewa. Nomor 13, Caturwarna menjelaskan ada 4 jenis swadharma menjadi umat Hindu, antara lain kaum Brahmana, kaum Ksatria, kaum Wesya, dan kaum Sudra. Maharesi sebagai kaum Brahmana yang bertugas untuk selalu mengajarkan dan mendidik siswanya di pesraman atau saka. Sosok Maharesi penerima sabda suci dari Ida Sang Yang Widiwasa yang sebelumnya menjadi Ksatria, yaitu Maharesi Wiswamitra. Nomor 14, di antara 7 Maharesi penerima wahyu dari Yang Widi, Maharesi memiliki keluarga yang paling banyak menerima wahyu, yaitu sebanyak 36 orang. Jadi jawabannya adalah Maharesi Atri A. Nomor 15, Maharesi Bharadwaja karena kesucian hatinya mampu menyusun ayat-ayat suci, yaitu ayat suci Rigveda Mandala 6. Nomor 16, ilmu yang menguraikan tentang perhitungan hari-hari baik dan hari-hari yang buruk atau Hala Ayuning Dewasa bagi suatu pekerjaan yang akan dimulai dalam ajaran agama Hindu disebut dengan Wariga. Yang benar tulisannya Wariga. Nomor 17, hari suci agama Hindu yang dalam istilah Bali disebut dengan Rerainan, yaitu adalah hari yang disucikan dan diistimewakan oleh umat Hindu. Hari suci disebut sebagai hari yang diistimewakan atau dikeramatkan karena pada hari tersebut para dewa beryoga menyucikan alam semesta. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian B. Nomor 18, hari suci agama Hindu yang datangnya berdasarkan perhitungan sasih di bawah ini yang benar adalah Nyepi dan Siwaratri. Nomor 19, perhatikanlah tabel hari suci di bawah ini. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada tabel di atas adalah, di sana ada wuku sinta. Jadi yang pertama, wuku sinta yang pertama saptawaranya Redite, kemudian pancawaranya Paing, hari sucinya Banyu Pinaruh. Kemudian setelah Banyu Pinaruh pada wuku sinta saptawaranya, kalau ketika dia bertemu dengan Pon itu menghasilkan saptawara Soma. Kemudian hari sucinya adalah Soma Ribek. Jadi C jawabannya di
Untuk melengkapi titik-titik pada tabel di atas adalah Sabtu warnanya Soma dan hari sucinya Soma Ribek. Nomor 20, pada wuku hari raya Galungan turunlah sangkala 3 wisesa, yaitu 3 sifat negatif yang dapat mengganggu kehidupan manusia. Adapun jenis-jenis sangkala 3 wisesa disebut adalah buta galungan, buta dungulan, buta amangkurat. Jadi buta galungan itu adalah menggoda pikiran, kemudian buta dungulan menggoda perkataan, kemudian buta amangkurat yaitu menggoda tingkah laku. Nomor 21, Ibu Nyoman pada hari Somopon wuku dungulan membuat sarana upekara berupa jajan Banten yang akan digunakan pada hari raya Galungan. Salah satu rangkaian hari suci Galungan yang dilaksanakan Ibu Nyoman disebut dengan pada Somopon wuku dungulan itu disebut dengan penyajahan. Jadi Seninnya sebelum Galungan, pada hari Seninnya disebut penyajahan, kemudian pada hari Selasanya disebut dengan penampahan, kemudian baru di hari Rabunya disebut dengan Galungan. Nomor 22, setiap 30 atau 29 hari sekali umat Hindu merayakan hari suci Purnama. Kata Purnama berasal dari kata Purna yang artinya sempurna. Hari suci Purnama diyakini oleh umat Hindu sebagai hari beryoganya Sang Hyang Chandra. Nomor 23, pernyataan yang benar di bawah ini tentang rangkaian hari suci adalah C. Jawabannya hari raya Tumpek datangnya setiap Sanis Cara Kliwon. Kalau sudah Sanis Cara Kliwon itu pasti Tumpek. Nomor 24, selain melaksanakan persembahyangan bersama sebagai wujud rasa syukur kehadapan Yang Widiwasa, pada hari suci Ngembak Geni, umat Hindu juga melakukan kegiatan saling maaf-memaafkan antara teman dan sanak keluarga yang disebut dengan Dharma Santi. Jadi setelah hari raya Nyepi melaksanakan yang namanya hari suci Ngembak Geni. Nah, di sana umat Hindu melakukan kegiatan saling maaf-memaafkan. Nomor 25, 25 hari sebelum hari raya Galungan, Gauri diajak ibunya ke sawah untuk menghaturkan persembahan berupa bubur dan juga sesajen lainnya ke hadapan Sang Hyang Sengkara sebagai penguasa tumbuh-tumbuhan. Pada hari tersebut Gauri bersama ibunya sedang merayakan hari suci, disebut dengan Tumpek Wariga, atau biasa anak kenal dengan Tumpek Bubuhnya, itu sebagai pengucapan rasa syukur terhadap tumbuh-tumbuhan atau kehadapan ide Sang Hyang Sangkara sebagai penguasa tumbuh-tumbuhan. Nomor 26, di Bali umat Hindu merayakan hari raya Tumpek Rulut yang memiliki makna sebagai hari kasih sayang kepada keluarga, sahabat, dan guru. Jadi D jawabannya. Nomor 27, hari raya Kajeng Kliwon merupakan hari suci agama Hindu. Datangnya berdasarkan pertemuan antara Kajeng dan Kliwon. Kalau kita melihat dari Kajengnya, dia adalah dari pasah beteng Kajeng, yaitu Tri Ware. Kemudian Kliwonnya Umanis Paing Pon Wage Kliwon, itu adalah Panca Ware. Berarti berdasarkan pertemuan antara Panca Ware dan Tri Ware. Nomor 28, Dewi Saraswati digambarkan sebagai wanita berparas cantik dan bertangan 4. Tangan kanan belakangnya memegang genitri. Genitri melambangkan ilmu pengetahuan tidak akan pernah habis dipelajari, seperti itu.
Nomor 29, Ingkel berumur 7 hari. Ingkel adalah daftar pantangan yang harus dihindari pada periode hari tersebut. Ingkel yang berkaitan dengan segala tanaman yang batangnya beruas disebut dengan buku. Jadi buku itu adalah ingkel yang berkaitan dengan segala tanaman yang batangnya beruas. Contohnya seperti tanaman tebu seperti itu. Jadi kita tidak boleh melaksanakan penebangan terhadap batang yang beruas. Jadi ingkel itu adalah pantangan-pantangan di mana pada saat tanaman yang batangnya beruas, berarti pada ingkel buku kita tidak boleh melakukan penebangan pada tanaman yang batangnya beruas, misalnya seperti tebu. Jadi seperti itu maksud dari ingkel tersebut. Kalau taru itu seperti tanaman yang memang kayu-kayu besar seperti itu. Kemudian nomor 30, setiap hari raya Galungan umat Hindu wajib membuat penjor. Penjor melambangkan isi alam semesta. Bahan-bahan penjor yang benar di bawah ini yaitu jadi yang benar pada pilihan A sampai D itu yang paling benar adalah C, yaitu bambu, janur, pala gantung, palawija, pala bungkah. Ya, jadi seperti gambar ini di penjor, jadi diikat baik itu pala gantung, misalnya kelapa, kemudian palawija itu ada padi, kemudian pala bungkah itu ada sayur-sayuran, kemudian umbi-umbian seperti itu, seperti yang dilihat pada gambar tersebut. Baik, kita lanjutkan pada Romawi 2. Yang pertama, selain menghimpun kitab Caturweda, Maharsi Vyasa juga menghimpun kitab suci yaitu Bhagavad Gita dan Purana. Kemudian yang kedua, bagian dari kitab Caturweda yang berisikan mantra-mantra pujaan adalah Rigveda. Yang nomor 3, Maharsi Jaimini ditugaskan oleh Maharsi Vyasa untuk menyusun kitab suci Samaveda. Nomor 4, Maharsi yang menulis ayat-ayat Rigveda Mandala 4 adalah Maharsi Wamadewa. Nomor 5, kelompok Weda yang ditulis oleh para Maharsi melalui pendengaran langsung dari wahyu ide Sang Hyang Widiwasa adalah Weda Sruti. Kalau Weda Smrti dia berdasarkan ingatan. Kalau Sruti dia melalui pendengaran langsung. Nomor 6, kitab Rigveda Mandala 5 disusun oleh Maharsi Atri. Nomor 7, Maharsi Wasistha adalah Maharsi yang menulis ayat-ayat Rigveda Mandala 7. 8, kitab yang berisi tentang ilmu perbintangan atau astronomi disebut dengan kitab Jyotisa. Kemudian 9, Maharsi yang tinggal di hutan Kamyaka adalah Maharsi Wasistha. Nomor 10, Maharsi Vyasa adalah putra dari Maharsi Parasara. Di ayahnya adalah atau namanya Maharsi Parasara. Selanjutnya nomor 11, Pura Purancak, Pura Rambut Siwi, dan Pura Tanah Lot disebut sebagai Pura Dangkayangan yang didirikan untuk menghargai jasa Dangyang Nirarte. Nomor 12, kitab Rigveda Mandala 4 disusun oleh Maharsi Wamadewa. Nomor 13, upacara selamatan kepada sarwa beburon atau hewan-hewan piaraan yang dirayakan setiap hari Sabtu Kliwon Wuku Uye disebut dengan Tumpak Uye atau biasa anak-anak mendengarnya Tumpak Kandang. Nomor 14, Pasah atau Dora, Beteng atau Wahya
dan kajang atau biantara adalah bagian dari pasah beteng kajang adalah triwara ya. Nomor 15, Sang Hyang Pramesti Guru sejatinya adalah nama lain dari Dewa Siwa sebagai manifestasi Tuhan untuk melebur segala hal yang buruk. Dalam kedudukannya sebagai Sang Hyang Pramesti Guru, beliau menjadi gurunya alam semesta yang dipuja pada hari suci, hari suci Pagar Wesi. 16. Sang Hyang Pasupati diyakini oleh umat Hindu sebagai penguasa segala jenis senjata. Beliau dipuja pada Saniscara Kliwon Wuku Landep. Jadi pada saat tumpek landep itu adalah odalan, biasanya odalan keris ya. Kemudian 17. Setiap Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung, umat Hindu merayakan hari suci Saraswati. Kemudian 18, Kekawin Siwaratri Kalpa dikarang oleh Empu Tanakung. Nomor 19, hari suci yang diperingati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan adalah hari suci Saraswati. Kemudian yang terakhir adalah Monobrata, adalah salah satu bagian dari Tribrata Siwaratri yang artinya tidak berbicara. Jadi inilah tadi pembahasan latihan soal-soal yang ada di LKS, yaitu pada latihan penilaian tengah semester. Semoga video ini bermanfaat, pembelajaran ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Apabila ada pertanyaan ataupun jawaban yang kurang, boleh dikomentari pada kolom komentar di bawah ini. Silakan bagi yang baru bergabung, subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya serta share video ini apabila anak-anak merasa video ini bermanfaat bagi orang lain. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.